Suara yang memanggilku. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah kejadian yang tidak dapat aku lupakan. Aku adalah seorang pekerja kantoran. Saat itu ketika aku mendapat libur yang cukup panjang, aku berniat untuk melepas penat dari kehidupan sehari-hariku dengan berkemah. Aku pergi ke sebuah kawasan perkemahan di daerah pegunungan. Sebuah daerah yang benar-benar sejuk, dengan pemandangan pegunungan hijau dan langit yang biru. Aku menarik nafas panjang. Udara segar sangat berbeda dari udara yang biasa kuhirup di kota. Aku dapat mencium aroma pepohonan dan aroma air sungai yang mengalir di dekat situ. Aku berjalan dengan santai mengitari aliran sungai. Seorang gadis sedang bermain di sungai mendatangiku. "Mah, lihat, aku nemuin ini." Dia adalah anak perempuanku, namanya Dita. Aku tidak terlalu ingat berapa umurnya saat itu. Mungkin sekitar 6 tahun. Dia berlari ke arahku dan menunjukkan sebuah sapu tangan yang dia temukan. Sepertinya itu milik seseorang. Aku mengajak Dita untuk mengantar sapu tangan tersebut ke pengelola kawasan perkemahan. "Itu aku yang nemuin," kata Dita dengan bangga. Aku merasa cukup senang datang ke sini. Awalnya aku berencana untuk pergi berkemah sendirian di tengah hutan liar. Namun suamiku menyarankan untuk pergi ke sebuah kawasan perkemahan. Kupikir tempat itu tidak ada bedanya dengan kota, karena akan banyak orang yang akan datang ke tempat itu. Namun ternyata tempat itu tidak seburuk yang aku bayangkan. Suamiku sedang sibuk memasang tenda di tempat yang sudah disediakan. Kami jarang melakukan hal seperti ini. Sepertinya suamiku sedang mengalami kesulitan. Sudah hampir lewat 2 jam semenjak kami datang. Namun tenda yang dipasang suamiku belum juga selesai. Dari awal aku sudah menawarkan bantuan. Namun suamiku menolak untuk kubantu dan menyuruhku untuk menjaga Dita. Semenjak kami tiba, Dita selalu bermain di sungai. Dia terlihat sangat gembira. Beberapa jam berlalu, hari sudah mulai gelap. Tempat itu sudah mulai sepi. Suamiku tidak berhasil mendirikan tenda. Kami terpaksa untuk tidur di dalam mobil yang kami parkir tidak jauh dari tempat itu. Suhu saat itu tidak terlalu dingin. Aku dan suamiku tidur di kursi depan, sedangkan Dita tidur di kursi belakang. "Dita senang banget bisa tidur sama-sama," ujarnya sebelum kami benar-benar tertidur. Di rumah Dita sudah memiliki kamarnya sendiri. Aku tidak tahu ternyata Dita ingin sekali tidur bersama kami. Kami pun akhirnya tertidur. Aku terbangun ketika aku mendengar suara air. Aku segera menoleh ke belakang. Dita tidak ada di tempatnya. Apa Dita pergi bermain sendiri di sungai? Aku segera melompat keluar dan berlari ke arah sungai. Jika ini di rumah kami, aku tidak akan sekhawatir ini. Tapi kami sedang berada di alam terbuka. Akan sangat berbahaya jika Dita bermain sendirian.
Aku terus memanggil nama Dita. Mama. Di tengah gelapnya malam terdengar suara seorang gadis memanggilku. Mama. Aku tidak tahu apa itu suara Dita atau bukan. Suara tersebut tidak terdengar seperti suara teriakan minta tolong, dan tidak terdengar seperti suara seorang yang sedang bersenang-senang. Aku bahkan tidak tahu dari mana arah suara tersebut. Aku hanya berlari ke arah sungai, karena suara seseorang yang sedang bermain air masih terdengar. Ketika aku tiba di pinggir sungai, tidak ada siapa-siapa. Bahkan permukaan air terlihat sangat tenang. Mama. Kali ini seperti suara tersebut datang tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku mencoba mengikuti suara itu. Aku berjalan mengikuti aliran sungai. Aku berjalan cukup jauh hingga ke daerah yang cukup rimbun. Sepertinya area ini sudah bukan lagi area milik pengelola kawasan perkemahan. Langkahku terhenti di pinggir sungai yang sepertinya cukup dalam. Aku yakin suara itu datang dari arah sungai. Dita, panggilku. Mama. Aku melihat bayangan seorang gadis dari sungai. Kulitnya pucat, seperti sudah terlalu lama di dalam air. Gadis itu adalah Dita. Tanpa pikir panjang, aku langsung melompat ke dalam sungai. Ketika aku melompat, aku tidak bisa mendengar suara apa-apa lagi, selain suara seorang laki-laki memanggil namaku. Kali ini suara suamiku. Aku hampir tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Tapi aku yakin itu pasti suamiku. Dia terus memanggil namaku. Aku berusaha menjawab panggilannya. Dita, Dita itu siapa? Tanya suamiku. Dita, anak kita. Kita kan belum punya anak. Aku terdiam. Aku sadar. Aku tidak sedang berada di tengah sungai. Aku sedang berada di dalam tenda yang didirikan suamiku. Tubuhku basah oleh keringat. Siapa Dita? Tanya suamiku lagi. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya. Bahkan aku tidak tahu siapa Dita. Pagi harinya ketika aku sedang berjalan-jalan, aku bertemu dengan salah seorang pengelola wilayah perkemahan. Aku bertanya tentang wilayah yang semalam ada dalam mimpiku. Wilayah itu diberi pagar karena cukup berbahaya untuk didatangi orang. Hutan di wilayah itu cukup lebat. Sungainya lebih dalam daripada yang ada di wilayah perkemahan. Wilayah itu sudah ditutup sekitar 4 tahun yang lalu, semenjak ada seorang anak perempuan yang menghilang di sana. Aku hanya bisa terdiam ketika mendengar cerita itu. Kuharap hanya kebetulan. Kuharap mimpiku semalam hanyalah sekedar mimpi. Aku
Aku segera kembali ke tenda untuk menemui suamiku dan segera mengajaknya pulang. Kami pulang lebih cepat dari rencana kami. Ketika aku sudah sampai rumah, aku mencoba mencari artikel tentang wilayah perkemahan yang kami datangi. Aku mencari tentang anak yang hilang di wilayah itu. Aku menemukan beberapa artikel yang membahas tentang kejadian itu. 4 tahun yang lalu, seorang anak berumur 6 tahun hilang di area hutan. Diduga anak itu pergi ke sungai ketika malam hari, dan keesokan harinya sudah tidak dapat ditemukan. Anak itu bernama Dita. Wajahnya di foto adalah wajah Dita yang ada dalam mimpiku. Kenapa Dita muncul di mimpiku? Apa Dita ingin ditemukan? Tapi aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Tidak akan ada yang percaya dengan ceritaku. Bahkan suamiku menyuruhku untuk melupakannya. Namun aku tidak mungkin bisa melupakannya.